Setelah dia ngebunuh orang, dia tinggalin di situ dan dia pergi begitu aja, pergi pacaran lagi cuy. Gila kan, parah kan? Hai cuca yang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini cuy? Semoga tentunya baik-baik aja dan sehat terus ya. Nah by the way, kali ini aku bakalan kembali mengajak kalian ke segmen termuram Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini tuh pembahasan kita benar-benar serem banget. Dan ini tuh sempat viral di tahun lalu ya cuy ya. Nah karena ini dilakukan oleh seorang selebgram yang melakukan hal yang benar-benar keji banget, jahat banget, dan super sadis banget sama ibu kandungnya sendiri coba. Jadi langsung aja kita ke segmen termuram Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Bermula dari seorang selebgram yang cantik banget yang bernama Anna Lelkovic. Dia ini berasal dari dekat Ukraina, namanya adalah negara Moldova. Nah negara ini tuh di daerah Eropa Timur. Dia ini seorang selebgram yang cantik dan juga tajir ya. Jadi kenapa dia tuh banyak di follow sama orang-orang. Di Instagramnya bisa kita lihat ya bahwa Anna ini adalah seorang yang cantik. Tapi dia juga sering memperlihatkan style-style yang bagus, bodinya yang bagus, dan juga kayak wow, kelihatan banget ya tajirnya gitu ya dengan barang-barang mahal yang sering kali dia pakai cuy. Karena ternyata Anna ini adalah seorang anak dari kontraktor yang terkenal dan juga kaya ya, seorang pengusaha kaya dari Moldova itu sendiri. Bahkan ayahnya ini pernah mencalonkan diri sebagai pejabat daerah sana. Nah tapi memang nggak menang nih cuy, tapi pernah mencalonkan diri. Kita tahu kan kalau misalnya orang udah pernah kayak mencalonkan diri jadi pejabat itu rata-rata yang udah punya kekayaan yang lebih gitu. Terus juga kelihatan bahwa Anna ini juga sering kali jalan-jalan ke luar negeri. Gak hanya itu aja cuy, Anna ini juga dikenal sebagai seseorang yang cerdas karena dia salah satu dari mahasiswi kedokteran. Kita kebayangkan ya, namanya juga dokter gitu loh, calon dokter, pinter kan. Kejadian ini tuh bermula saat ibunya Anna yang bernama Praskovia Lelkovic. Dia ini baru aja pulang dari Jerman karena ada bisnis nih di Jerman. Nah kemudian setelah dia pulang itu cuy, dia tuh ngobrol nih sama Anna awalnya, yang kemudian ini obrolannya ini makin lama makin panas, yang bikin mereka itu akhirnya jadi cekcok karena Anna ini bener-bener emosi banget. Dia pun langsung ngambil pisau dapur dan langsung menikam ibunya. Nah tapi ketika ditikam nih, ibunya itu ternyata nggak langsung meninggal dunia di tempat cuy, melainkan ibunya ini masih hidup. Anna ini bukannya nyesel ataupun panik ngelihat ibunya itu yang udah bersimbah darah, dia itu malah jadi penasaran apa isi perut dari ibunya. Dimana karena dia tuh mungkin udah kesetanan banget dan udah kayak nggak sadar lagi, dia akhirnya membelek perut ibunya itu, dibelah gitu cuy, dan kemudian dikeluarkanlah kayak organ-organ dalamnya seperti usus, paru. Nah tapi belum jantung ya cuy ya, di situ ibunya tuh masih hidup. Dan yang terakhir kali dia cabut adalah jantung ibunya. Gila kan, ini benar-benar gila banget anak kayak gini. Pasti ibunya tuh nggak pernah menyangka melahirkan anak yang super durhaka, super duper nggak tahu lagi dah ngomongnya kayak gimana. Dan setelah ibunya dicabut nih jantungnya, sudah disitulah akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Nah tapi Anna ini tuh benar-benar bersikap santai banget. Dia tuh sama sekali nggak merasa bersalah, tapi dia juga nggak ngeberesin sama sekali apa yang telah dia lakuin gitu loh. Apa dibersihin gitu kan, apa disembunyiin, enggak. Cuma dia tinggalin gitu aja, dan kemudian dia langsung mandi. Setelah itu dia langsung pilih-pilih outfitnya, dia pergi pacaran dong, karena dia udah janjian sama pacarnya untuk ketemu nih hari itu. Jadi kayak ya udin santai aja gitu loh. Setelah dia ngebunuh orang, dia tinggalin di situ dan dia pergi begitu aja, pergi pacaran lagi cuy. Gila kan, parah kan. Dan kemudian jenazah dari ibunya sendiri ditemukan oleh salah satu orang di rumahnya, dan kemudian juga langsung melaporkan ke kepolisian. Dan setelah itu Anna pun menjadi tersangka utama ya, yang dicurigai sebagai pembunuh dari ibunya ini. Anna Lelkovic pun langsung ditahan sehari setelah kejadian tersebut cuy. Nah tapi anehnya ya cuy ya, nggak cuma sampai sana aja. Bahkan Anna ini jadi kayak orang yang menurut aku sih udah kayak setengah gila ya. Jadi sebelum dia ke tempat persidangan pun, Anna ini benar-benar gelagatnya tuh udah yang
aneh banget, kayak orang yang sama sekali nggak merasa bersalah, dimana dia tetap tuh lagi-lagi memilih outfitnya, dan dia tuh memilih untuk tetap kayak tebar pesona gitu loh di ruang persidangan. Bahkan dia tuh sempet-sempetnya ya kayak ngebersihin kukunya, kayak ngebenerin kukunya gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak peduli dan nggak dengerin apa yang orang lain bilang, tapi dia tuh kayak sibuk sendiri, sok cantik parah gitu. Dia memang cantik banget sih. Aku jadi ingat kayak Isabella Guzman. Kalian ingat gak sih kejadian tentang Isabella Guzman? Tapi ini menurut aku lebih parah lagi. Apa jangan-jangan dia sering kali nonton video-video tentang Isabella ya, yang ngebuat itu terinspirasi melakukan hal yang lebih gila lagi. Nah bahkan gak hanya itu cuy. Orang lainnya ketika yang kayak hakim masuk ya kan ke ruangan tersebut, itu pastinya yang kayak duduk dengan manis ya, duduk dengan baik sebagai ya yang dicurigai sebagai tersangka gitu loh. Jangan kayak orang gila, ini tuh benar-benar dia naik di atas kursi. Itu udah parah banget kelakuannya. Gak hanya itu aja cuy. Kemudian ya setelah kayak persidangan gitu, waktu dia mau keluar dari ruangan tersebut, sempat beberapa orang wartawan itu nanyain, apa benar kamu tuh melakukan pembunuhan terhadap ibu kamu? Apakah benar kamu melakukan mutilasi hidup-hidup terhadap ibu kandung kamu sendiri? Dan dia tuh kayak ketawanya tuh super ketawa kayak kuntilanak gitu loh, yang kayak gak peduli banget gitu. Dan juga dia tuh langsung bilang goodbye gitu. Dia benar-benar gak peduli sama sekali dan gak ada rasa bersalah sama sekali, bahkan ketawa. Gila gak sih cuy? Tapi kalau menurut aku ya, orang kayak gini, apakah dia ini memang gak merasa bersalah sama sekali, atau lagi ya bisa jadi dia ini udah kayak setengah stres gitu loh. Jadi kayak udah depresi yang tingkat dewa, tingkat atas. Jadi kayak dia benar-benar udah kayak orang yang gak waras. Apa yang dia lakukan tuh benar-benar gak waras lagi. Nah tapi ternyata setelah banyak dicari tahu nih cuy ya, ternyata percekcokan antara si Ana dengan ibunya ini adalah ibunya mencurigai Ana menggunakan obat-obat yang terlarang. Nah disinilah Ana tuh benar-benar emosi banget karena dia nggak mau dituduh dia pakai obat-obatan terlarang. Nah tapi kalau menurut aku mungkin aja ya dia itu pakai obat-obatan terlarang sampai-sampai dia jadi orang yang benar-benar tega banget, sama sekali nggak ada rasa perikemanusiaan, ataukah dia memang seorang psikopat? Setelah kejadian ini terjadi, paman dari Ana ini langsung diwawancarai tentang kehidupan Ana dan juga kehidupan ibunya, bagaimana hubungan antara mereka. Nah tapi pamannya ini langsung meyakinkan bahwa hubungan mereka tuh benar-benar baik-baik aja. Bahkan ibunya ini benar-benar mencintai dan menyayangi Ana banget ya kan. Karena semuanya itu dilakukan nih sama ibunya, baik memberikan waktu yang berkualitas dan juga uang yang banyak untuk sang anak. Tapi bisa kita lihat, Ana kan juga belum bekerja ya, dia masih sebagai seorang mahasiswi, tapi hidupnya benar-benar glamour banget. Dan juga dia tuh tipe orang yang benar-benar sering banget jalan-jalan ya pasti pakai uang orang tuanya ya kan. Nah tapi kita nggak tahu nih gimana sebenarnya hubungan antara ibu dan anak ini. Kenapa bisa terjadi pembunuhan yang begitu sadis. Sampai-sampai netizen ini juga banyak yang bilang ya, banyak yang berkomentar, apa jangan-jangan selama ini Ana merasa tertekan nih sama ibunya. Lagi-lagi ya netizen ini membela Ana loh. Karena apa? Karena Ana cantik loh. Luar biasa ya netizen. Nah tapi pamannya juga bilang ya bahwa hubungan mereka tuh baik-baik aja, dan juga bahkan dia tuh nggak percaya kalau Ana itu telah membunuh ibunya, ibu kandungnya sendiri. Nah jadi pamannya sampai bilang nih ke kepolisian, coba deh dicari tahu lagi apakah ada tersangka yang lain selain Ana, karena saya benar-benar nggak percaya banget Ana melakukan itu semua. Tapi dari pihak kepolisian udah nggak ada lagi tersangka yang lain, hanya Ana saja yang dijadikan tersangka utama. Tapi kalau menurut kalian sendiri cuy, apakah benar Ana ini menggunakan obat-obatan terlarang? Apakah benar hubungan Ana dengan ibunya ini benar-benar jelek hubungannya sehingga Ana ini sebenarnya menyimpan dendam yang luar biasa sampai terjadi pembunuhan yang begitu sadis? Oke cuy yang aku thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini. Tentunya jangan lupa di subscribe dan support terus channel aku supaya aku rajin bikin video, supaya aku makin semangat lagi. Dan sekali lagi makasih banyak, kalian boleh juga request dan komen di bawah aku harus ceritain apa lagi sih buat kalian. Dan thank you banget sekali lagi cuy yang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.